Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sugianto, SEMM, CMA, CFRM, CT, CHT, selaku dosen pengampu kami. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ekonomi mikro ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai elastisitas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gilang Ginanjar dan rekan saya Franziska Nurfaladira dan Herulianam dari kelas 01 SAKM 001. Baik, langsung ke materinya saja. Apa itu elastisitas akan dibahas oleh Franziska. Silahkan. Baik, pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan suatu indeks yang menggambarkan hubungan kuantitatif antar variabel dependen dengan variabel independen. Elastisitas didefinisikan sebagai persentase perubahan variabel dependen sebagai akibat perubahan variabel independen sebesar 1%. Jenis-jenis elastisitas. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan karena harga. Elastisitas permintaan karena harga adalah perubahan persentase jumlah permintaan barang akibat kenaikan 1% pada harga barang tersebut. Rumus elastisitas permintaan karena harga, yaitu EP sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau EP sama dengan persen delta Q per persen delta P, di mana delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga mula-mula, dan Q adalah jumlah permintaan mula-mula. Kriteria elastisitas permintaan harga. Yang pertama adalah unitary, di mana jika EP sama dengan 1, berarti bila harga mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh jumlah yang diminta berubah sebesar 1%. Yang kedua, inelastis. Yang pertama, jika EP kurang dari 1, berarti bila harga mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh perubahan jumlah yang diminta berubah lebih kecil dari 1%. Yang kedua, jika EP lebih besar dari 1, berarti bila harga mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh jumlah yang diminta lebih besar dari 1%. Kemudian kriteria ketiga yaitu inelastis sempurna. Jika EP sama dengan 0, berarti permintaan tidak tanggap terhadap perubahan harga atau berapapun harganya. Jumlah yang diminta akan tetap. Yang kedua, jika EP sama dengan tak terhingga, berarti konsumen mempunyai kemampuan untuk membeli berapapun jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kemudian, elastisitas penawaran karena harga. Elastisitas penawaran karena harga adalah persentase perubahan karena setiap peningkatan 1% dari harga. Rumus elastisitas penawaran karena harga yaitu ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ES adalah koefisien elastisitas penawaran, delta P adalah perubahan harga, delta Q adalah perubahan jumlah penawaran, Q adalah jumlah penawaran awal, dan P adalah harga awal. Kemudian kriteria elastisitas penawaran harga. Yang pertama adalah unitary, di mana jika ES sama dengan 1, berarti bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1%, akan mengakibatkan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sebesar 1%. Yang kedua adalah inelastis. Yang pertama, jika ES kurang dari 1, berarti bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1%, akan mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang sebesar 1%. Kemudian jika ES lebih dari 1, berarti bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1%, akan mengakibatkan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sebesar 1%. Yang ketiga, inelastis sempurna, yaitu jika ES sama dengan 0, berarti bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1%, tidak mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tidak bertambah atau berkurang. Kemudian, elastis sempurna, yaitu di mana jika ES sama dengan tak terhingga, berarti berapapun harga jual per unit ditawarkan, tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen.
Jenis elastisitas permintaan silang. Elastisitas permintaan silang, cross price elasticities of demand, adalah mengukur respon presentasi perubahan jumlah barang yang diminta karena presentasi perubahan harga barang lain. Rumus elastisitas permintaan silang. EXY sama dengan perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi perubahan harga barang Y, atau EXY sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX. Kriteria elastisitas permintaan silang. 1. Jika EXY lebih besar dari 0 untuk barang substitusi, jika EXY lebih kecil dari 0 untuk barang komplementer, jika EXY sama dengan 0 untuk dua barang yang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Jenis elastisitas. Empat, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Rumus elastisitas permintaan pendapatan. EI sama dengan delta Q per delta I dikali I per Q, di mana delta Q sama dengan perubahan jumlah barang, delta I sama dengan perubahan pendapatan, I sama dengan pendapatan, Q sama dengan jumlah barang. Kriteria tingkat elastisitas pendapatan. 1. Jika EI lebih besar 1, berlaku untuk barang superior atau mewah. 2. Jika EI lebih kecil dari 0, berlaku untuk barang interior. 3. Jika EI berada di antara 0 dan 1, berlaku untuk barang normal. Elastisitas jangka pendek versus elastisitas jangka panjang. Jika perubahan harga hanya membutuhkan waktu yang singkat, misalnya 1 tahun atau kurang, maka yang kita hadapi adalah jangka pendek. Namun, jika membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun dengan maksud memberikan waktu yang cukup bagi para konsumen dan produsen untuk menyesuaikan sepenuhnya dengan harga, maka yang kita hadapi adalah jangka panjang. Baik, sampai sini saja materi yang disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Boleh, silahkan. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan Faktor-faktor yang bisa dijawab. Oke, akan saya jawab. Terima kasih. 1. Adanya barang substitusi. 2. Presentasi pendapatan yang digunakan atau jenis barang. 3. Pengetahuan konsumen. 4. Tersedianya sarana kredit. Oke, terima kasih atas jawabannya, sudah dicatat. Ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin sekian. bertanya, Kak. Iya. Jadi dalam elastisitas permintaan, terdapat salah satu kriteria yang dinamakan inelastis sempurna, kan? Iya. Nah, jelaskan mengenai hal tersebut dan berikan contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih pertanyaannya, akan saya jawab. Permintaan inelastisitas sempurna
merupakan suatu permintaan di mana jumlah barang yang diminta sama sekali tidak ada perubahan. Ketika harga barang tersebut meningkat atau berubah, saat perubahan harga sama sekali tidak mengakibatkan perubahan pada kuantitas barang yang diminta. Maka perubahan presentasi yang diminta adalah 0 atau elastisitasnya adalah 0. Seperti contoh, yaitu permintaan pada beras. Beras merupakan bahan pokok atau bahan utama untuk kita konsumsi. Jadi, jika perubahan harga pada beras, maka permintaannya sama sekali tidak berubah. Karena sebagian besar rakyat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan utama. Oke, segitu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih, Kak. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Sudah. Oke, saya akan menutup materi ini. Terima kasih. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.